Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rojali dari SD Negeri Bintaro 12 Jakarta Selatan, selaku calon guru penggerak Teknologi Angkatan 11. Saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 yang berkaitan dengan supervisi akademik. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rojali dari SD Negeri Bintaro 12 Jakarta Selatan, selaku CGP Rekognisi Angkatan 11. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai tugas aksi nyata di modul 2.3. Adapun pelaksanaan pra-observasi ini saya akan ditemani oleh rekan guru saya yang bernama Saya Ibu Maria Dianovitasari dari guru kelas 1C. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti dan saksikan kegiatan pra-observasi. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Oke, baik ya. Alhamdulillah Bu Novi dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dapat melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas Bu Novi yaitu sebagai seorang guru ya, seorang pendidik. Ya. Baik Bu Novi, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan dalam kegiatan pada hari ini, yaitu saya mengajak Bu Novi untuk melakukan pra-observasi ya, di mana Bu Novi selaku rekan sejawat saya yang saya pilih untuk mendampingi ya sebagai tugas aksi nyata saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 ya, yaitu Angkatan 11. Yang pertama itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik Bu Novi, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, tentunya kita awali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya, dan menghasilkan tentunya harapan kita bisa tercapai. Untuk berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik Bu Novi, kita nggak usah tegang Bu Novi. Iya, Kita aja ya, iya. ya santai aja dan rileks saja. Siap. Nah, di sini Bu Novi, saya mengajak Bu Novi, tentunya tadi sudah saya sampaikan di pengantar, di pembuka, yaitu melakukan pra-observasi. Ya. Jadi sebelum Bu Novi melakukan observasi kegiatan supervisi nanti di kelas, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya, beberapa poin, beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama adalah Bu Novi. Ya. Di sini saya akan mengajak Bu Novi untuk membicarakan atau mendiskusikan ya rencana supervisi untuk Bu Novi yang akan dilakukan. Bu Novi, untuk mata pelajarannya yang akan disupervisi apa ya? Matematika Pak. Matematika ya. Iya. Kelas berapa Bu Novi? Kelas 1C. Kelas? 1. Oh, kelas 1C ya. Iya. Oh, kelas 1C ya. Mudah-mudahan nanti pada kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Novi. Amin. Ya, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Bu Novi, akan saya tanyakan pula perihal pertanyaan yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan ya. Tujuan dalam pembelajaran Bu Novi nanti yang akan Ibu Novi lakukan pada saat pelaksanaan supervisi itu apa saja sih Bu Novi? Tujuan pembelajarannya Bu Novi? Tujuannya itu anak dapat memahami makna angka untuk menghitung dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang pertama Ibu Novi Ya, ya. betul. Jadi, Yang pertama, serta dapat menggunakannya. itu. Lalu yang kedua Pak, mencoba mencari jumlah atau selisih dari satu angka ke angka yang lain. Seperti itu. Jadi anak-anak tujuan yang nanti Ibu Novi lakukan pada saat observasi tersebut, tujuannya yaitu supaya peserta didik ya mengenal dan mengetahui dan juga sekaligus bisa ya menjumlahkan angka-angka nanti pada saat mereka diberikan tugas ya, diberikan soal diantaranya ya, seperti itu. Pak, mohon maaf Pak. Sudah? Ya. Baik. Ya, itu diantaranya Bu Novi ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengenal
kemudian bisa menjumlahkan Ya. daripada angka-angka Angka dalam jumlah dalam dan selisih. penjumlahan dan selisih. Ya. Baik, berikutnya Bu Novi. Ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu Novi, Ya. bahwa di dalam kita melakukan nanti Bu Novi melakukan kegiatan supervisi ya, di sini kita akan mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi apa ya Bu Novi? Standar yang saya siapkan nanti ketika supervisi yaitu dengan memiliki guru akan memiliki psikolog masa komunikasi ilmu jiwa pendidikan dan ilmu manajemen guru yang akan dipelajari nanti ketika supervisi. Oh gitu. Seperti apa sih Bu Novi? Seperti saya akan menyiapkan alat dan bahan ajar, lalu modul ajar, lalu tujuan pembelajaran, lalu dan alat dan bahan ketika nanti pas supervisi dimulai. Oh gitu. Akan Jadi disajikan. seperti itu ya Bu Novi ya, Iya. alat, bahan dan sebagainya ya. Itu sebagai standar kompetensi yang nanti akan digunakan pada saat pelaksanaan supervisi ya Bu Supervisi. Novi. Nah, pada saat Bu Novi melakukan actionnya Iya, di dalam kelas ya. Mas. Ya, baik Bu Novi. Berikutnya di sini dalam selain itu Bu Novi yang kita akan bicarakan yang perlu saya tanyakan juga pada saat nanti Bu Novi pelaksanaan supervisi ya kan ya, di sini akan saya tanyakan mengenai area ya. Jadi area yang ingin dikembangkan. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya Bu Novi. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya nanti sebelum Bu Novi melakukan kegiatan dalam pelaksanaan supervisi perlu saya ketahui ya. Jadi area apa sih yang dikembangkan, yang akan dikembangkan Bu Novi dalam kegiatan supervisi tersebut? Dipersilakan Bu Novi. Baik Pak. Area yang saya akan kembangkan yaitu kemampuan belajar siswa di dalam kelas, lalu kemampuan anak dalam bekerja kelompok sesuai materi yang akan nanti saya berikan juga, lalu kemampuan area anak-anak untuk dapat mendiskusikan lalu dapat memahaminya secara jelas ketika pembelajaran dimulai. Baik. Jadi area yang dikembangkan itu intinya adalah berkaitan dengan kemampuan peserta didik. kemampuan peserta didik ya, baik dalam segi hal pemahaman Bu Novi ya, iya. pengertian, apalagi sampai nanti dikasih soal, dikasih Ya, tugas tugas, ya, tentunya betul. anak-anak bisa mengerjakan. Itu bagian-bagian daripada kemampuan ya, area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Novi ya pada saat nanti kegiatan supervisi yang akan dilakukan. Baik Bu Novi. Ya. Kemudian berikutnya Bu Novi, selain area yang dikembangkan, ya kan, yang area dikembangkan, tentunya ada juga nih area yang intinya. Jadi intinya, tadi kan banyak tuh Bu Novi menyebutkan kemampuan seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Nah sekarang adalah area yang paling Ibu Novi akan tonjolkan. Ya, akan tonjolkan dalam kegiatan observasi atau supervisi tersebut. Apa nih Bu Novi kira-kira? Baik, terima kasih Pak. Yang saya akan teliti atau area apa yang saya akan fokuskan yaitu peningkatan anak dalam memahami suatu pembelajaran dulu Pak. Peningkatan dalam pemahaman pembelajaran. Betul. Baik, itu yang sangat difokuskan ya Bu Novi ya, yang sangat difokuskan. Jadi intinya Bu Novi harus mengejar ya target anak tersebut bisa memahami dalam pembelajaran itu dulu, ya, betul. pemahaman dalam pembelajaran. Ini yang perlu difokuskan ya Bu Novi ya, bagaimana caranya, bagaimana strateginya, bagaimana sistemnya Bu Novi nanti yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Baik, selanjutnya Bu Novi. Di sini saya akan sampaikan kembali, akan saya tanyakan kembali perihal yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Novi. Saya ulang kembali Bu Novi ya. Ini pertanyaan berikutnya adalah menanyakan
eh, indikator apa saja, indikator ketercapaian apa saja dari tujuan pengembangan yang Ibu Novi inginkan. Dipersilakan Bu Novi. Indikator yang saya bilang tadi Pak, yang pertama yaitu indikator pemahaman anak dalam meningkatkan pembelajaran fokus terhadap peserta didik Pak. Itu indikatornya ya Bu Novi ya. Indikatornya, ya, Indikatornya memahami. pemahaman fokus dalam pembelajaran, Iya. yaitu indikatornya yang akan Bu Novi capai ya. Betul. Yang akan tentunya nanti bisa, kalau sudah tercapai, Bu Novi bisa kembangkan Betul. terhadap peserta didik tersebut ya. Itu jadi indikatornya hanya pemahaman dalam pembelajaran Iya, ya, pembelajaran fokus matematika yang saya supervisi nanti ya. Betul, Pak. Baik Bu Novi. Iya. Nah, berikutnya nih Bu Novi, Iya. selain itu ya, kira-kira nih Bu Novi, ya nanti di sini menanyakan tentang alat ya, alat dan bahan. Biasanya kan Bu Novi itu kalau ngajar kan pakai ini itu segala macam kan, biasanya kan itu ya. Iya. Yang dan juga guru-guru sering melakukan. Nah, di sini kira diperkirakan nanti Bu Novi pada saat melakukan pembelajaran, pada saat pelaksanaan supervisi, alat dan bahan apa sih yang akan digunakan Bu Novi? Ya, baik Pak. Alat dan bahan yang saya gunakan pada supervisi nanti, yang pertama yaitu kan karena saya mengambil metode pembelajaran yaitu game based learning, saya akan menyiapkan suatu alat yang berbentuk dadu atau bentuknya seperti kubus yang akan dimainkan nanti oleh peserta didik. Saya ambil 2 orang peserta didik untuk sama-sama melemparkan dadunya, lalu nanti terbuka kelihatan angkanya dan kami uraikan jumlah angka yang keluar di kubus itu atau dadu itu. Lalu yang saya siapkan juga ada modul ajar, lalu ada juga buku panduan dari sekolah dan berupa infocus serta laptop yang saya gunakan saat observasi tadi. Banyak sekali ya Bu Novi Iya. ya. Jadi alat dan bahan, wah hebat sekali, luar biasa Terima kasih, sekali ya. Pak. Iya. Nah, itu tentunya alat dan bahan yang akan digunakan ya. Infocus diantaranya, kemudian laptop diantaranya, kemudian alat dadu ya tadi Bu Novi ya. Betul. Kemudian sama masih banyak yang lainnya yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran ya Bu Novi. Baik. Berikutnya selanjutnya Bu Novi, selain itu Bu Novi, yang terakhir yaitu di sini Bu Novi diperkirakan nanti apa saja nih Bu Novi? Iya. Apa saja yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran nanti Bu Novi? Ya, baik Pak. Untuk perhatian khususnya saya lebih memfokuskan anak yang belum atau yang masih lambat dalam pembelajaran, seperti dalam pembelajaran saya yang ambil hari ini yaitu menguraikan penjumlahan dengan angka atau selisih gitu Pak. Jadi saya lebih memfokuskan anak yang lambat belajarnya untuk dapat saya ulang lagi agar dia fokus dalam belajar dan memahami apa yang saya berikan pembelajaran waktu observasi itu Pak. Gitu, baik ya, luar biasa Bu Novi, sangat bagus sekali. Ya, terima Nah, kasih. selanjutnya di Bu Novi, Iya, Pak. selanjutnya setelah itu pertanyaan yang mudah-mudahan terakhir ini Bu Novi. Iya Pak. Jadi dalam pembelajaran Bu Novi nanti, strategi apa sih yang dipersiapkan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, ya kan, nyaman, Iya. ya kan, tertib dan sebagainya. Seperti apa strategi yang dipersiapkan Bu Novi? Iya, baik Pak. Strategi yang saya gunakan pas waktu pembelajaran nanti observasi dimulai yaitu dengan strategi games, yaitu saya akan membuat games untuk anak-anak dalam melakukan pembelajaran
untuk anak-anak yang juga ikut serta mengikuti games itu, dan lalu saya akan merefleksi pada kegiatan inti anak-anak ikut serta, aktifkan anak untuk dapat maju ke depan, memberanikan dirinya untuk menjawab meskipun jawabannya itu salah atau betul. Kami tetap memberikan memberikan motivasi atau semangat untuk anak-anak agar dia lebih percaya diri aja gitu. Sangat banyak sekali Bu Novi ya strategi yang digunakan nanti pada saat Bu Novi dalam melakukan pembelajaran. Baik Bu Novi, sepertinya pelaksanaan partisipasi ini cukup ya. Iya Pak. Yang pertama adalah sekali lagi terima kasih ucapan kepada Bu Novi yang sudah bisa melakukan mendampingi saya ya untuk pelaksanaan kegiatan partisipasi. Kemudian yang kedua adalah mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan, dan tentunya yang terakhir adalah selamat menjalankan kegiatan observasi nanti ya Bu Novi. Nah kemudian tetap semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Novi. Mohon maaf sekali lagi saya kiri. Kita ucapkan alhamdulillah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Sudah siap semuanya dan semangat? Oke. Kita hari ini akan belajar matematika, yaitu materinya menguraikan dan menyusun bilangan. Kemarin sudah kita pelajari bersama, hari ini kita mengulangnya kembali. Siapa yang masih ingat? Berapa hasilnya 10? Operasi hitungnya bagaimana? 9 tambah 1 sama dengan 10. Boleh. Berapa lagi? 5 tambah 5 ya 10. 8 tambah 2. Terus 6 tambah 4 sama dengan 10. Semua hasilnya 10. Nah sekarang dulu apa? Ya 7 tambah 3 juga sama 10. Itu di situ punya apa? Balon. Nah itu yang bentuknya seperti kubus ya. Coba Bu Guru akan mencoba melempar. Kalian nanti menyebutkan ya yang keluar angkanya berapa, oke? Dengan bersamaan. 1, coba dihitung. Yuk, 1. Semuanya yang kompak. 1. Bawah. Mana? Berapa itu yang keluar angkanya? 6 dan? Nah, 6 tambah 6 berapa? 12. Bisa lagi nggak operasi hitungnya selain 6 tambah 6, 12? Berapa lagi? Berapa? 10 tambah 2 kan yang hasilnya 12. Ya, 11 tambah 1. 9 tambah 3 boleh 12. Betul. 6 tambah 6 sama dengan 12 juga betul. Ya. Lalu siapa yang mau mencobanya?
ini? 5. 6 tambah 5 berapa? Ayo. Berapa? Iya betul 11. 6 tambah 5 sama dengan 11. Selain 6 tambah 5 yang hasil 11 berapa? 10 tambah 1. Pintar. Boleh berapa lagi? 9 tambah 2 boleh 11. Pintar. Coba Bogor nulis di papan tulis ya. Tuh, 8 tambah berapa? 11. Betul. Berapa lagi? 10? 10 tambah 1. Tuh. Sama dengan 11. 9 tambah 2. Iya, betul. 9 tambah 2 sama dengan 11. Oke. Berapa lagi? Siapa lagi yang mau mencoba? Vito dulu deh, Vito yang itu yang keempat atas. Berapa nanti kamu? Oke, berapa ini? Sama 2. Berarti 3 tambah 2 ya? Berapa 3 tambah 2? Birak ya mau abu-abu. Ya, 5. 3 tambah 2. Selain 3 tambah 2 berapa? 4 tambah 1. Betul. Kalau dibalik lagi 2 tambah 3 hasilnya sama berapa? 5. Pintar. Oke, coba aku dulu akan siapa yang berani maju ke depan ya. Yang bisa mengerjakan di depan papan tulis. 8. Siapa yang mau mencoba? Saya. Ya, Mel. Yang hasilnya berapa? 8. Berapa? 4 tambah 4. Betul. 8. Beri tepuk tangannya. Oke, berapa lagi selain 4 tambah 4? Siapa yang mau mencoba? Ya, kamu ya. Berapa lagi? 6 tambah 2. Iya, 4. Kamu kan udah selesai. Tadi sekarang kali ya, berapa? Ya, selain 6 tambah 2, berapa? Ya, selain 6 tambah 2, berapa? 7 1. 5 tambah? Tambah? Ya, tulis. 5 ditambah? Ya, ya duduk dulu, nanti mulai. Kalau 15 berapa tambah berapa ya? Ya, berapa maju? Pokoknya kalau 5 11 tambah 5. kok 11 tambah 5? Ya, kata itu Bu, kata tambah 5. Ya, salah menyebutkan. Harusnya 11 tambah 4. Nah, 11 tambah 5 berapa? 11 tambah 10 tambah 5. 10 tambah 5. ya. Berapa? Siapa lagi selain 11 tambah 4? Ya, Sam. Berapa, Sam? 10? Ya, 10 tambah 5. Sampai di sini udah selesai semuanya. Ada bisa semua? Bisa sudah mengerti? Duduknya dulu, Bang.
Ini bisa dulu. 15 tambah 5 sudah 20. Ya, kalau ini 14 gimana? 10 tambah 4. Betul, boleh. Berapa lagi? Davi, nggak ngobrol. Yang hasilnya 14 bisa dinilaikan seperti apa? Ya. 10 Selain itu, 13 tambah 1 boleh 14. Berapa lagi? Ya. 7 tambah berapa? 7 tambah 2 berapa? Coba hitung, 7 tambah 7 berapa? 7 di mulut. Kok 18? 4 ke 7 di mulut dan 7 lagi di tangan. Habis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yakin? Nggak ngobrol, Amin. Ini 25. Bisa dinilaikan seperti apa? 20 tambah 5. Ya, boleh. Duduknya benar. 20 tambah 5. Berapa lagi? 20 tambah Berapa lagi? 15 tambah 10. Boleh. 15 tambah 10. Berapa lagi? Kelamaan. Oke. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga materinya ilmunya bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin ya robbal alamin. Guru tutup pelajaran pagi ini dalam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rojali dari CGP Rekognisi Angkatan 11. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, dalam kegiatan ini saya ditemani oleh rekan guru saya yang bernama Saya Ibu Maria Diana Vitasari dari guru kelas 1C. Baik, lebih jelasnya lagi ya, marilah ikuti kegiatan kami dalam pelaksanaan kegiatan pasca observasi. Yeay! Baik, selamat pagi Bu Novi. Pagi Pak. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, ya. Luar biasa. Luar biasa, yang penting sehat ya Bu Novi. Iya Pak. Baik, Bu Novi sudah makan? Sudah? Sudah tadi, udah sarapan ya? Udah sarapan betul Pak. Udah sarapan juga ya. Iya. Minum-minum juga sudah Sudah, ya. minum Tadi- susu. Tadi selesai Iya. Bu Novi melaksanakan observasi ya. Iya. Langsung macam-macam tuh Macam-macam, makan betul, dan sarapan, sebagainya. minum, Nah, iya, Pak. baik Bu Novi, kita kembali lagi di pelaksanaan kegiatan supervisi ya, di mana pada hari ini kita akan lanjutkan tahapan yang ketiga. Ya. Tadi sudah kita lakukan tahapan pertama yaitu pra observasi, kemudian yang kedua tadi sudah dilakukan yaitu pelaksanaan observasinya, dan sekarang kita melanjutkan ke tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan pasca observasi ya. Baik, Setelah tadi Ibu melakukan observasi, Iya, betul, gitu Pak. kan ya. Iya. Nah, Bu Novi, ada beberapa hal ya yang kita akan bicarakan di sini ya. Yang pertama yaitu masih berkaitan dengan kegiatan observasi yang tadi Bu Novi sudah lakukan. Iya Pak. Nah, di sini bagaimana kesan Bu Novi nih setelah melaksanakan pembelajaran yang tadi? Silakan. Kesan dan pesannya yaitu kesannya sangat senang nih. Saya Senang jadi ya. diobservasi sama Bapak. Iya. Jadi lebih semangat juga, anak-anak juga tertib. Gitu. Apalagi sampai istilahnya ada supervisor masuk ke dalam kelas. Iya, iya. Jadi banyak bertanya-tanya anak, tapi jadi malah semakin semangat Pak. Semangat, Iya ya. betul. Gimana tuh tanggapan anak-anak? Anak-anak lebih antusias sih Pak, Antusias, lebih kayak Bu kita mau diadakan apa Bu, ini ada kamera-kamera gitu. Iya, Jadi iya. lebih senang aja sih. Gitu ya. Lebih senang, lebih semangat, lebih aktif juga Iya, anaknya, iya. menunjukkan keaktifan dalam diri anak ya, meskipun
suasana kelas juga ramai, tapi dia memberanikan diri untuk maju ke depan, itu lebih keren. Iya, Aktif baik, lah baik. intinya. Iya Pak. Pokoknya intinya berjalan dengan lancar ya Bu Iya, Novi ya. amin. Iya, iya. Baik, di sini Bu Novi Pak. akan saya kita komunikasi saja sih Iya. hasil dari pelaksanaan Bu Novi melakukan observasi ya kan ya. Iya. Nah, Bu Novi tadi memang saya lihat ya kan peserta didik seluruhnya antusias ya. Iya. Oh, macam-macam tuh ya kan. Ada yang gitu kan, pokoknya ekspresinya itu sangat-sangat luar Ekspresinya, biasa iya, ya betul. anak antusias. Nah, tadi juga Ibu Novi telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya, Ibu Novi sudah menerapkan ya metode pembelajaran yang sangat-sangat tepat sesuai dengan harapan peserta didik. Ya, biasanya kan mungkin kalau kita menceritakan pembelajaran zaman dahulu kan kita tidak menggunakan alat ini, alat itu, media-media deh kan ya, kita ngeblank saja seperti itu. Nah, sekarang kita sudah menggunakan beberapa metode ataupun alat-alat dan bahan-bahan dalam pelaksanaan pembelajaran kita ya. Itu sudah sangat luar biasa. Ya, Terima kasih ya. Pak. Iya. Baik, berikutnya Bu Novi di sini ada beberapa poin yang akan saya konsultasikan ke Bu Novi ya. Nah di sini apa yang sudah Ibu Novi lakukan ya? Apa yang sudah Ibu Novi lakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Sekali lagi Bu Novi, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Bu Novi pada saat mengajar Iya. yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Novi. Iya. Itu silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Saya akan coba jawab. Yang saya sudah lakukan waktu observasi tadi, saya menilai saya sudah cukup puas dengan apa yang saya kembangkan terhadap peserta didik. Untuk selanjutnya saya minta arahan dan bimbingan juga terhadap Bapak untuk saya untuk kedepannya lebih baik. Itu Pak. Itu aja Pak. Jadi seperti itu ya Bu Novi ya. Yes. Jadi indikator hal-hal yang sudah dilakukan Bu Novi itu sudah tercapai, Sudah tercapai, sesuai dengan cukup tercapai. harapan, keinginan peserta didik ya, di mana bagaimana upaya Bu Novi tentunya supaya agar peserta didik ya bisa paham dan mengerti betul, apa yang, saya ajarkan. Iya. disampaikan Disampaikan. materi tentunya. Nah, Betul, Pak. baik Bu Novi, terima kasih. Nah, di sini berikutnya Bu Novi, saya melihat Bu Novi ya sesuai dengan pengamatan yang saya amati, gitu kan ya. Nah, di sini ada beberapa beberapa poin yang saya akan sampaikan ya untuk peningkatan Bu Novi. Ya Bu Novi Baik, ya, Pak, iya. itu diantaranya. Nah, yang pertama yaitu hal-hal ini sebagai umpan balik yang positif ya buat Bu Novi nantinya ya, supaya nanti berkelanjutannya bisa lebih bagus ya kan Betul, ya, Pak. lebih Iya. baik lagi, Lebih baik lagi. kemudian juga lebih aktif lagi ya, baik bukan hanya Bu Novi saja tetapi peserta didiknya pun juga Betul. seperti itu. Iya, Nah, Pak. karena kita kan sekarang sudah menggunakan yang namanya kurikulum Merdeka gitu Betul, kan ya. Pak. Jadi intinya di dalam kurikulum Merdeka ini guru hanya 20% saja Iya. berbicara gitu kan, sisanya selebihnya adalah peserta didik Peserta ya, didik. yang mereka lakukan, yang Betul. mereka kerjakan, yang mereka actionkan, itu diantaranya. Nah di sini Bu Novi ada beberapa hal yang positif ya tentunya untuk Bu Novi ya. Di antaranya yang pertama adalah tadi yang saya amati adalah ya mungkin ini skenario saja kan Ibu Novi. Iya, iya. Skenario kita yaitu biasanya kalau dalam pembelajaran ya pertama kita buka gitu Buka, kan. iya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan sapa-sapa gitu kan Sapa, ya. iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Novi melakukan absensi gitu Iya. kan ya.
Yang keempat itu adalah mungkin Bu Novi melakukan ice breaking, Iya, gitu kan. betul, Pak. Kemudian yang kelima adalah mungkin Bu Novi langsung ke maksud kegiatan inti, gitu Iya, kan Pak, ya. betul. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin Bu Novi langsung Memberi selesai menjelaskan, Iya. memberikan tugas, gitu Tugas, kan, iya. seperti RKPD. LKPD gitu ya. Dan terakhir adalah Bu Novi melakukan refleksi ya betul. sebagai penutup. Nah di sini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Iya. Ya, ini sebagai umpan balik yang positif saja Bu Novi ya, Baik, nanti buat peningkatannya. Iya, betul. Nah yang pertama adalah apa mungkin lupa kali ya? Iya, saya agak lupa tadi, Gitu Pak. ya. Ya, tadi yang saya amati Bu Iya. Novi tidak melakukan yang namanya pengabsenan. Absensi, ya Pak. Saya lupa, mohon Ya, maaf ya Pak. jangan lupa Bu Iya, Novi ya, betul, Pak. upayakan pokoknya itu kan namanya skenario kita kan. Betul, Karena iya. kita tadi sudah saya sampaikan itu skenario. Jadi yang namanya absensi siswa jangan sampai Lupa. dilupakan. Ketinggalan. Nanti Iya, takutnya kan ada orang tua nanya, Bu Iya. Novi gitu kan, anak saya masuk nggak? Aduh, saya lupa Iya, ya lupa. gitu. Ya jadi itu. Kemudian Pak. juga tujuan absensi itu kan enak nanti supaya kita misalnya mau menanyakan gitu kan. Si A ada, si B ada. Iya. Tiba-tiba Bu Novi karena nggak di absen kan, Iya. manggil aja tuh, Manggil. padahal anaknya nggak ada. Padahal anaknya Gitu nggak ya, ada. gitu ya. Iya, Pak. Itu diantaranya. Iya, baik, Nah Pak. kemudian yang berikutnya adalah selain itu ya di antaranya adalah ibu memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Iya. Ya, misalnya nih ya itu ya mungkin bisa dikurangin kali Bu Novi. Iya, Pak. Bisa dikurangin nanti. Lama. Bisa dikurangin misalnya ibu memberikan tugas secara kelompok ya, kasih waktu Bu Novi. Iya, betul Pak. Kasih tugas secara kelompok, kemudian anak-anak ya ini ibu guru beri waktu selama misalnya 20 menit misalnya gitu Iya. kan ya, jangan sampai setengah jam gitu kan. Iya, Misalnya betul, Pak. soalnya cuma 5 soal Heeh. dikasih waktu 20 menit gitu kan, Kelamaan. itu kelamaan. Iya, Pak. Nah itu tadi yang perlu Iya. yang hasil dari pengamatan saya. Baik. Nah kemudian yang kedua Bu Novi di sini ya, Bu Novi sudah bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Iya. Ya, jadi tadi Bu Novi kan sebagai penutup ya, Bu Novi Iya. melakukan mungkin bisa terjadi ya pada saat kegiatan inti ya, Bu Novi selalu melakukan interaksi ya, Betul. interaksi kepada siswa. Siswa, Ya, iya. Bu Novi memberikan pertanyaan gitu kan Iya. ya. Tadi bagus banget itu Bu Novi. Iya. Ayo anak-anak berapa tambah berapa supaya hasilnya Iya, 10 betul. gitu misalnya kan ya. Jadi dia berpikir Iya. untuk Kemudian- menguraikan ya hasilnya Benar. berapa ya. Gitu. Kemudian 11 Heeh. berapa tambah berapa ya anak-anak Nah, gitu sudah kan. sekian, gitu. Ya, itu interaksinya bagus sekali Iya, Bu Novi terima ya, kasih, dalam Pak. pada saat tadi pelaksanaan observasi. Iya. Ya, itu diantaranya. Iya. Nah, kemudian Bu Novi ya itu yang perlu demikian ya yang tadi sebagai peningkatan Bu Novi Iya. nantinya untuk kedepannya. Nah, berikutnya Bu Novi. Iya, Pak. Setelah Bu Novi melakukan observasi gitu kan ya. Nah, apalagi sih yang apa lagi yang ingin Bu Novi kembangkan berdasarkan hasil supervisi yang barusan Ibu lakukan. Tadi kan Ibu Novi mungkin sudah menjawab pertanyaan pada saat kegiatan praobservasi Iya. gitu kan ya. Nah, kemudian juga sampai Bu Novi sudah melakukan observasinya. Nah, sekarang apa yang ingin dikembangkan? Ya, apa yang ingin dikembangkan terus berdasarkan hasil supervisi yang barusan dilakukan. Itu silakan Bu Novi. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya akan kembangkan lebih lanjutnya lagi dalam pembelajaran peserta didik yaitu yang pertama pemahaman, peningkatan pemahaman peserta didik, lalu minat belajar peserta didik. Ada juga yang tadi saya sudah lakukan pembelajaran, ada anak yang masih belum mau aktif dalam belajar, masih ada namanya kelas 1 ya Pak. Kadang harus kita ayo beri semangat, beri motivasi biar dia semangat belajar Pak. Ada yang masih ke bawah suasana TK kali ya Pak ya. Jadi kami sebagai guru SD nih harus memberikan
lagi motivasi dia, semangat dia untuk dalam belajar lebih aktif lagi. Kebanyakan ada juga beberapa anak tadi yang masih bengong aja gitu Pak. Jadi saya sebagai guru harus dapat bagaimana cari cara untuk meningkatkan minat belajar, pemahaman anak dalam situasi pembelajaran di kelas gitu Pak. Gitu ya. Jadi Bu Novi berharap yang akan dikembangkan adalah mengenai pemahaman, Dan minatnya Pak. Pemahaman dan minat dalam belajar. Betul Pak. Nah, diperkirakan yang Ibu Novi sudah amati gitu kan ya, yang sudah Bu Novi lakukan gitu ya dalam perihal pemahaman gitu kan, dalam perihal pemahaman dan minat gitu kan ya, itu sudah seberapa tinggi, seberapa banyak dalam pemahaman dan minat terhadap siswa tersebut dalam proses pembelajaran Bu Novi. Baik Pak, yang sudah saya amati ketika waktu pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin-kemarin, ada beberapa anak yang mungkin masih ke bawah suasana TK ya Pak ya, belajarnya masih kurang. Ada satu anak aja gitu yang harus saya dongkrak benar-benar minat belajarnya, laki-laki itu Pak, aduh nggak bisa saya sebutkan namanya ya Pak, tapi ada gitu. Itu saya harus cari caranya itu tuh, saya belum ketemu caranya yang seperti apa biar dia mau ikut belajar bareng-bareng temennya, aktif dalam kegiatan pembelajaran, lalu yang diperintahkan guru dia harus cepat selesaikan gitu kan Pak ya. Jadi harus saya cari, harus saya kasih semangat, motivasi untuk dalam minat belajarnya juga Pak sehari-hari gitu. Gitu ya. Iya. Jadi masih ada ya? Masih ada Pak. Tadi Bu Novi sudah sebutkan, yaitu satu siswa saja ya, yang masih belum ya, yang masih perlu peningkatan, yang perlu pendekatan gitu Novi ya. Misalkan ini berkaitan dengan nanti ke depannya gitu kan. Yaitu. Nah, oke, terima kasih Bu Novi atas jawaban ya yang sudah dijelaskan ya sama Bu Novi. Nah, berikutnya Bu Novi selanjutnya di sini hal-hal apa saja sih Bu Novi yang dirasakan supaya peserta didik kita merasa puas dalam pembelajaran tersebut yang tadi Bu Novi sudah lakukan tuh. Iya. Ya, coba. Hal-hal apa ya yang dapat anak-anak merasa puas dalam pembelajaran ya? Mungkin dalam hal keaktifan siswa Pak. Misalkan saya memberi contoh soal, lalu saya pilih anaknya yang sudah saya bu gitu kan, dia pengen berinteraksi juga kan, ikut ke depan bareng gurunya biar dia mau, oh saya tahu jawabannya, saya harus ke depan nih, dia mau ngisi gitu. Oke, guru memperbolehkan memberi waktu untuk anak tersebut maju ke depan untuk menyelesaikan soalnya. Lalu setelah itu kita bareng koreksi, setelah dikoreksi ternyata soal dan jawaban dia yang diberikan itu benar, mungkin anak itu merasa puas Pak, karena oh aku udah berani nih, aku udah maju ke depan, aku udah bisa menyelesaikan soalnya dan ternyata jawabannya benar. Nah itu yang saya anggap anak-anak itu puas dalam pembelajaran yang gurunya sudah sampaikan gitu Pak. Berarti dilihat dari tingkat keberanian ya, tingkat keberanian mereka ya. Iya betul ya, Pak. Jadi memang saya lihat saya amati gitu kan, ada yang Bu saya maju gitu Iya, kan, betul. Bu saya maju. Iya. Ada juga yang sudah, ayo anak-anak yang tadi Bu Novi bilang itu 8 ya kan, berapa tambah berapa supaya hasil 8, saya Bu gitu Iya, kan. betul, Ada yang bilang 4 tambah 4 Bu gitu kan, Boleh, ada juga gitu ada kan, lagi, 5 tambah 3 Bu gitu kan, dan Betul. sebagainya. Iya, Itu Pak. diantaranya. Itu jadi yang Ibu Novi lakukan supaya mereka merasa puas itu ya Bu ya, dalam keberanian ya dalam mengikuti proses pembelajaran yang tadi sudah Ibu Novi lakukan ya. Mudah-mudahan nanti untuk seterusnya Ibu Novi lakukan seperti itu, yaitu sudah bagus sekali. Nah, sekarang berikutnya Bu Novi. Tadi Bu Novi sudah melakukan hal-hal yang supaya mereka puas gitu kan ya. Nah sekarang Bu Novi, apa sih yang menjadi tentunya gini,
ada dalam suatu pembelajaran gitu kan, ada kemudahan dan ada kesulitan. Kesulitan, Tentunya betul. kalau kemudahan gampang deh gitu kan Iya. ya. Nah sekarang eh, dalam proses pembelajaran Bu Nopi ada hal-hal yang merasa sulit dalam proses pembelajaran. Kesulitan yang saya dapat pada peserta didik dalam kelas yaitu mungkin kembali lagi Pak ke pemahaman dan minat. Pemahaman lagi ya. Iya, karena kelas 1 itu kan waktu di TK hanya bermain, paling ya menulis itu. Kalau sekarang di SD kan pemahamannya harus yang minatnya, ayo fokus ke satu pelajaran. Setelah satu pelajaran selesai, kita akan berganti pelajaran lagi Pak, gitu kan. Jadi ketika TK, waktu TK dan SD itu berbeda banget Pak ya. Kalau ke TK kan ya kan bermain, terus melakukan aktivitas. Kalau di SD kan harus yang menumbuhkan minat belajar, lalu menumbuhkan lagi pemahaman, meningkatkan lagi kemampuan anak dalam memfokuskan dirinya terhadap gurunya yang sudah memberikan pembelajaran di kelas. Oh itu ya. Jadi tingkat kesulitan yang Bu Nopi alami itu kan Iya, ya, Pak. yang Bu Nopi amati nih Iya, dalam pembelajaran itu adalah tingkat pemahaman ya. pemahaman. Iya. Pemahaman dan niat ya. Minat. Minat itu. Nah itu. Jadi ada 2 poin nih Bu Nopi ya. Betul. Pemahaman dan minat. Minat belajar. Ya, Iya. minat belajar anak-anak. Nah sekarang setelah Bu Nopi mengetahui tingkat kesulitannya seperti itu, nah bagaimana ya cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang saya akan lakukan yang pertama yaitu pendekatan dulu Pak. Pendekatan terhadap orang tua dulu. Ya kan, saya harus mengonfirmasi terhadap orang tua tersebut yang langkah awal apa yang saya akan kerjakan nih, solusi dulu dengan orang tua kan, harus berdiskusi. Setelah ketemu orang tua baru perlahan-lahan saya akan mendekatkan anak tersebut yang kurang itu untuk ayo pelan-pelan beri stimulus, nggak langsung yang ini tak nggak bisa itu dia Pak. Kayaknya model-model anak-anaknya masih ayo kita lembutin dulu. Dituntun ya. Iya dituntun bener Pak. Harus pokoknya cara strategi apa yang harus saya bangun nih harus diskusi dulu kepada orang tua sih intinya gitu. Ya, jadi strategi cara yang Ibu lakukan untuk mengatasi yang tadi ya 2 poin Iya. tadi, pemahaman dan minat itu, minat belajar tersebut berarti Ibu Nopi harus berkomunikasi dengan orang tuanya kan, bahkan sampai gini kan ya. Jadi di sekolah itu tugasnya ibu ya, orang Iya, tua ya kan, orang betul. tua. Kemudian di sekolah Tugasnya adalah guru. ya. Jadi Iya, sekolah guru. kembali di rumah adalah tugasnya orang tua, silakan dididik, Iya, diajarkan dan betul. sebagainya. Iya. Kemudian kalau di sekolah adalah Tugas seorang guru, betul. Ya, itu dan jadi Bu Nopi melakukan pendekatan terus ya. komunikasi Iya. juga sama orang tua dan sekaligus dekatin juga sama Peserta didiknya, yang betul. bersangkutan. Iya, Ya. Pak. Nah, baik Bapak Bu Nopi ya, itu nanti silakan ya, untuk ditingkatkan Betul. dalam pembelajaran berikutnya. Iya. Nah, Bu Nopi di sini Bu Nopi nanti dalam perihal tersebut yang tadi sudah kita bicarakan ya, Ibu Nopi bisa membuat yang namanya rencana perbaikan. Oh iya. Ya, perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan yang tadi saya sudah lakukan, ya, yang sudah amati ya terhadap apa yang sudah Bu Nopi lakukan dalam pelaksanaan kegiatan observasi. Iya Pak. Ya, Bu Nopi ya, Baik, seperti Pak. itu. Nah, kemudian Bu Nopi tentunya saya berharap pula nanti pembelajaran selanjutnya Bu Nopi dengan melakukan perbaikan dan seterusnya itu akan menjadi lebih baik gitu kan ya, lebih ngetop gitu kan, dan sekaligus lebih efektif. Iya. Ya, ingat sekarang kita sudah melakukan kemudian dalam kurikulum merdeka. Merdeka, ya. Ya, seperti itu. Iya. Baik Bu Nopi, sepertinya sudah selesai ya. Baik Pak. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih
sekali lagi sudah meluangkan waktu kembali Bu Iya, Novi ya. iya, Pak. Tadi dari awal sampai Ya. akhir, dari kegiatan pra, kemudian observasi Makasih, sampai lalu sekarang yang pasca, terakhir adalah observasi. pasca observasi. Iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Iya, atas terima waktunya dan kemudian atas penjelasannya Iya, Pak. dan sekaligus atas tempatnya Betul. ya. Itu diantaranya. Sama-sama. Nah kemudian berikutnya permohonan maaf ya, mungkin saya dari awal lagi ya sampai akhir ini apabila ada kekurangan, kehilapan, kesalahan baik sengaja ataupun tidaknya, baik besar maupun kecilnya, baik yang berasal dari ucapan atau perbuatan. Iya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, sama-sama ya Bu Pak. Novi, Terima kasih sama- juga Oke. atas umpan baliknya yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan memperbaiki lagi. Baik. Rupanya, Pak. Ya, Iya, tetap Pak. semangat dan Iya. sukses selalu Bu Iya, Novi. terima Ya, kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Novi. Saya tutup. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.